Oh, ya udah. Tapi gue sayang sama lu. Cewek yang 12 tahun itu gue. Gak pernah pacaran. Hah? Aneh aja sih, aku ragu gitu. Di hidup lu yang cuman sekali ini jadi istri gue. Siapa yang mau nyium lu? Makanya gue nikahin sahabat gue. Kalau sahabatan lawan jenis emang bodoh kalau salah satu gak punya perasaan lebih. Siapa nih di sini yang pernah suka sama sahabat sendiri? Film yang kali ini bakal kita review berjudul Teman Tapi Menikah, yang menceritakan tentang Dito yang suka banget sama Ayu sejak masih kecil, dan saat SMP mereka malah satu sekolah dan sahabatan. Dito pun menyimpan perasaan dan memilih jadi sahabat Ayu selama 12 tahun. Lalu bagaimana ujung persahabatan mereka? Penasaran sama filmnya? Kita langsung aja cus ke filmnya. Film diawali saat Dito sedang menunggu Ayu, yaitu sahabatnya yang biasa dia panggil Uca di kafe. Tak lama kemudian, Uca datang dan di sini Dito mau mengungkapkan perasaannya. Tapi keduluan Uca yang bilang kalau Rifnu yaitu pacarnya ngajak Uca serius. Rifnu ngajak gue serius toh, kebayang gak sih lo? Ketika sahabat lo bilang dia mau nikah, seharusnya lo ikut seneng. Dulu saat Dito masih kecil, dia sering nonton Uca di TV, karena Uca artis dari kecil dan dia pun suka. Gua bener-bener terpesona ngeliat dia. Saat ospek SMP, Dito kaget karena ternyata Uca juga sekolah di sana dan membuat Dito mempunyai harapan lebih. Dan ternyata dia bukan malaikat. Saat di kelas, Uca tiba-tiba datang dan duduk di bangku sebelah Dito, dan mereka pun kenalan seperti biasa. Tak lama kemudian mereka pun sahabatan, dan Dito mengajak Uca untuk ekstra band supaya sering bareng. Dito juga sering lihat Uca syuting secara langsung. Kalau dulu gue cuma bisa lihat dia acting dibatasi layar TV gua. Ini bolpen lo? Oh iya, makasih ya. Uca sering main di rumah Dito dan sudah akrab sama mamanya Dito. Mereka sering berantem sampai bilang, awas kalau Dito gak boleh sampai suka sama Uca. Uca anak yang malas, sedangkan Dito anak yang rajin. Jadi Dito sering bantuin tugas Uca. Ya habis kalian kayak orang pacaran aja kemana-mana selalu berdua. Sampai lo suka sama gue musuhin lo seumur hidup. Kembali ke scene di kafe, Dito sedih mendengar kabar Uca yang mau serius sama pacarnya. Dan saat SMP mereka selalu bersama dan berdua di sekolah. Ya risikonya punya teman keren kayak gue ya gini lah Cak. Tiba-tiba ada cewek bernama Mili yang suka sama Dito dan minta kenalan ke Ayu. Ayu pun merasa aneh karena Dito disukai sama Mili yang sangat cantik. Yakin lo? Coba periksa mata deh. Dan saat di kantin, Mili kenalan sama Dito, dan Dito pun merasa aneh diajak kenalan sama cewek. Lu jodoh-jodohin gue segala sih sama si Mili. Di rumahnya Uca dia cerita kalau Mili maksa pengen dikenalin sama Dito. Jadinya ya udah, dikenalin lah sama Uca. Tercapai cita-cita lo, senang lo. Berarti bener nih ya, gue deketin si Mili lo. Ini lain kali jangan dikasih ya toh ya. Iya tante. Lo bantuin gue ngerjain tugas gue, gimana? Dan besok harinya saat di sekolah, Dito pun ngeliat Uca lagi dideketin sama kakak kelas. Dan dia pun ngeledekin Uca gitu. Yang lagi deketin kakak kelas nih. Mereka pun ke kantin dan Uca bilang kalau Mili curhat kenapa Dito gak cepet nembak Mili. Dito pun menghampiri Mili dan menanyakan kenapa dia curhat gitu ke Ayu. Mili pun jujur kalau dia pengen pacaran. Dan karena Dito ngelihat Uca lagi sama kakak kelas, Dito pun mengiyakan permintaan Mili dan mereka pun pacaran. Jadian sama kamu? Hah? Ya udah deh. Beneran? Pulang sekolah, Dito terlihat sudah bareng Mili. Dan hari-hari selanjutnya, Dito selalu ninggalin Mili karena dia tidak suka beneran sama Mili dan dia sukanya sama Uca. Aku belum kerjain PR. Aku kerjain dulu bentar ya. Dah. Saat di kelas, Uca diantar sama kakak kelas cowok dan Dito tanya, apa Uca sudah jadian apa belum? Uca bilang kalau mereka sudah pacaran dan seperti biasa, Uca mencontek PR ke Dito. Pasti si Dharma nembak lu pakai nyanyi-nyanyi segala. Ya kan? Pinjem gak? Gak mau? Enggak. Pinjem gak? Saat jam istirahat, Mili pun menghampiri Dito dan tanya kenapa Dito gak perhatian kepadanya dan Mili di sini ngambek. Setelah Dito mau ninggalin Mili karena ada audisi band sekolah, Dito pun langsung ikut daftar menjadi bagian perkusi dan jurinya adalah pacarnya Uca. Masa mau ke kantin aja harus disamperin sih? Kayak penghulu aja deh. Tito! Juri yang lain pun setuju, tapi pacarnya Uca seperti gak suka. Tapi Dito di sini pun lolos. Ya boleh lah, tapi kayaknya lo harus lebih banyak latihan lagi deh. Saat malam pensi, Dito dan bandnya pun tampil dan Mili nyematin Dito di samping panggung. Tapi pandangan Dito selalu ke depan menghadap Uca. Mili pun kesal dan dia pun cemburu. Keesokan harinya Mili pun menanyakan ke Dito, dia beneran sayang apa gak sama Mili. Sampai akhirnya Mili pun minta putus dan Dito pun langsung mengiyakan hal itu. Aku mau kita putus. Oh, ya udah.
Saat pulang sekolah, Dito pun dikagetkan saat klakson mobil pacarnya Uca yang menjemput Uca untuk pulang bareng. Dan saat di rumahnya saat makan malam, Dito minta dibelikin mobil ke orang tuanya. Tapi orang tuanya nyuruh Dito untuk beli mobil sendiri. Bilang aja minta dibeliin mobil. Alangkah lebih efisiennya kalau kamu beli mobil sendiri. Dan saat pada tengah malam saat Dito sudah tidur, dia ditelepon sama Uca karena katanya Uca butuh segera bajunya yang ketinggalan. Tanpa pikir panjang, Dito pun langsung berangkat dan tiba di lokasi syuting Uca. Uca seneng karena Dito selalu ada gak sama seperti pacarnya itu. Dito pun menemani Uca syuting sampai selesai, walaupun sampai Dito ngantuk. Capek banget lagi gue. Hari pun berganti, Dito berangkat sekolah naik bus seperti biasa, sedangkan di sekolah pacarnya Uca datang naik mobil. Saat di kelas, Dito pun cerita ke Uca kalau dia disuruh beli mobil sendiri sama papanya. Dan Uca pun menyuruh Dito untuk kerja sesuai passionnya dan uangnya ditabung buat beli mobil. Dito pun bersemangat mengikuti kata-kata Uca. Gua mau beli mobil. Lo kerja sesuai passion lo. Ntar duit hasilnya lo tabung. Dan beberapa hari selanjutnya, Dito pun akhirnya kerja ngeband. Dia dapat gaji pertamanya yang katanya mau dibuat traktir Uca. Ingat, duitnya ditabung. Gimana duitnya gue pakai buat traktir lu aja, ya? Tapi tiba-tiba pacarnya Uca datang dan Dito gak jadi mau traktir karena katanya uangnya mau ditabung aja. Mendingan duitnya gue tabung buat masa depan. Saat Dito main basket, dia pun gak fokus karena melihat Uca lagi romantis sama pacarnya. Dito yang mau menghampiri Uca, tiba-tiba dikasih minuman sama cewek di sana yang sepertinya juga suka sama Dito. Makasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh gimana. Dan beberapa bulan kemudian, Dito pun sering tampil di kafe. Mereka double date. Dito pun akhirnya pacaran sama cewek yang kemarin, yang dimana dia memberikan minum. Dia bernama Aca. Walaupun katanya Dito belum ada tembak-tembakan. Uca senang karena Dito akhirnya punya pacar. Pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Jadi sayang. Betul. Hidup Pak Mamat. Esok harinya di sekolah, Uca pun bilang kalau dia gak suka sama Aca yang terlalu sombong jadi orang. Dito juga bilang kalau dia jangan terlalu percaya sama pacarnya, karena pacarnya yang cuek dan jarang ngechat Uca. Orang sombong gitu anaknya. Kapan dia sama lu? Gelagat itu gue hafal banget. Malam harinya Uca ngapel nih sama pacarnya, tapi pacarnya sibuk sendiri main HP. Dan saat dia ke kamar mandi, Uca pun ngecek HP-nya, yang ternyata dia lagi chatan sama cewek lain. Uca pun menangis dan menelpon Dito. Dia bilang kalau dia diselingkuhin. Tak lama kemudian Dito datang dengan Vespa barunya yang baru dia beli dan ngajak Uca jalan-jalan sambil muter-muter supaya tidak galau lagi mikirin pacarnya yaitu Dharma. Cak. Mereka pun ngobrol di pinggir jalan dan Dito membayangkan dia nembak Uca saat itu. Tapi itu hanya di bayangan Dito. Putusin Dharma, Cak. Boy. Hah? Yes. Kayaknya gue terlalu mendalami kesedihan lu deh. Uca pun masih sedih karena diselingkuhin sama Dharma. Tapi Dito juaranya untuk menenangkan Uca. Dito bilang kalau cinta itu kayak nunggu bis yang harus tahu mau naik bis nomor berapa. Sayang kan juga harus milih-milih, Cak. Kayak nunggu bis di halte. Esok harinya Aca pun marah ke Dito karena tahu bukan dia yang dibonceng duluan naik Vespa barunya, tapi malah yang dibonceng adalah Uca. Aca pun meminta putus ke Dito waktu itu juga. Kita putus. Uca di sini juga masih sedih ketika ketemu Dharma di sekolahan, tapi untungnya ada Dito yang nenangin Uca. Kalau gue akan selalu ada buat dia. Saat hari kenaikan kelas, Dito pun ngeliat di papan kalau ternyata dia gak sekelas sama Uca karena Dito masuk IPA dan Uca di IPS. Malam harinya saat Uca kerja, Dito pun ditelepon dan bilang kalau dia ngajuin masuk ke IPS aja karena katanya Dito sibuk kerja dan mau jadi ketua OSIS. Awalnya Uca kaget, tapi akhirnya Uca mau bantu cerita ke mamanya Dito. Lu tuh udah gila ya? Gua kan sibuk. Gua futsal. Ini bukan gara-gara cewek kan? Jelasin yang benar. Iya. Esok harinya Dito pun pindah kelas IPS dan alasan Dito pindah sebenarnya supaya bisa sekelas sama Uca. Dito juga mendaftar menjadi ketua OSIS dan Uca selalu mendukung Dito. Setelah terpilih jadi ketua OSIS, Dito pun masih belum berani menyatakan perasaannya kepada Uca. Masih jauh dari gapain gue, Cak. Ngaco lo. Dan saat di rumah Uca, dia selalu nonton Dito tampil yang kini sudah tayang di TV. Mamanya Dito juga nelpon Uca dan dia bangga sama Dito yang sudah masuk TV. Remote mana, Cak? Cak sih mah remote. Keren banget, Mah. Esok harinya di sekolah Dito jadi tengil dan gaya nih ke Uca karena dia sudah jadi artis juga kayak Uca karena sudah masuk TV. Uca tertawa dan memberitahu Dito untuk menabung uangnya dan tetap rendah hati kalau sudah jadi artis.
Tenang, oke? Ya apa sih? Mau minta foto nanti ya? Iyalah, keren. Dito. Duitnya ditabung yang benar. Sampai hari kelulusan tiba, Dito dan Uca merayakan coret-coret baju bareng. Dan Dito ngajak Uca untuk ke prom night bareng. Dan Uca pun di sini mau. Malamnya Dito pun menjemput Uca pakai Vespanya itu. Dan mereka difoto dulu sama mamanya Uca. Yaudah sekarang kalian berdua berdiri dulu di sini ya. Mama mau foto ya. 1, 2, 3. Dan di jalan mereka pun bercanda. Dan Dito bilang kalau dia berhasil beli mobil. Uca adalah orang pertama lagi yang akan dia ajak naik mobilnya. Nanti kalau gue punya mobil ya. Dan malam itu saat prom night, mereka bahagia dan menari-nari. Tapi di hati Dito sebenarnya sedih karena gak bisa bareng Uca terus. Di sini Dito pengen ngungkapin perasaannya, tapi waktunya tidak pas karena pas musik kesukaannya Uca diputar. Uca pun lanjut joget-joget dan menikmati musik. Masa SMA udah mau berakhir aja. Beberapa hari selanjutnya, Dito sedih karena dia gak lolos SNPTN di Jakarta. Dito cerita ke Uca kalau dia lolos di Bandung dan dia sedih karena harus meninggalkan Jakarta. Udah lah, tolong gak usah pusing. Alasan Dito karena kerjaannya ada di Jakarta, tapi Uca tetap menyemangati Dito untuk tetap kuliah di Bandung karena kesempatan gak datang 2 kali. Toh, apaan sih Bandung doang kalau drama banget sih? Pasti bisa, ya. Dan setelah itu, Uca pun dijemput sama pacarnya dan Dito pasrah mungkin Bandung adalah tempatnya. Dito pergi dan merenung sendirian di jalan karena galau mau ninggalin Jakarta. Sebenarnya emang udah tertutup semua jalan buat gue milikin Uca. Sampai akhirnya Dito pun harus pindah ke Bandung dan berpamitan ke Uca. Uca sedih dan memeluk Dito sambil bilang kalau Dito harus sering-sering pulang. Dan kembali ke lo. Toh, Dito juga memeluk Uca dan janji akan sering pulang nemuin Uca. Yang nangis duluan baru makan. gue bakal sepi banget lo di sini. Saat Dito pergi, dia menangis karena harus berpisah dengan Uca. Dan Dito pasrah mungkin ini jalannya, dia ngelupain perasaannya ke Uca. Hari-hari pun berlanjut, Uca sibuk kuliah di Jakarta dengan kerja syutingnya. Sedangkan Dito sibuk kuliah di Bandung dengan bandnya juga. Walaupun begitu, mereka selalu teleponan malam hari dan cerita keseharian mereka. Gue udah putus sama Dharma. Sekarang fokus gue kuliah doang. Playboy juga butuh istirahat kali. Uca menyuruh Dito pulang karena katanya dia mau nitip somai Bandung. Esok harinya saat Uca syuting, Gue pengen nitip somai Bandung nih. dia dibawakan somai Bandung, tapi bukan sama Dito, melainkan sama pacarnya yaitu Rifnu. Coba kamu makan. Di kampusnya Dito saat di perpustakaan, Dito ketemu sama cewek dan mereka kenalan. Cewek itu bernama Dila. Anak filsafat. Bukan. Gila. Dito. Lama kemudian Dito pacaran sama Dila, dan Dila sering nemenin Dito main basket di kampusnya. Dan setelah istirahat main basket, Dila pun mengajak Dito untuk merayakan hari Valentine, dan itu membuat Dito kebingungan. Bentar lagi kan Valentine. Malamnya Dito masih tampil di kafe, dan Dila di sini menunggu Dito sendirian. Sepulang dari kafe, Dila pun berharap Dito ngajak dinner romantis gitu, karena sekarang Valentine. Bener, romantis dikit. Di lain sisi, Uca lagi dinner romantis di restoran dengan pacarnya yaitu Rifnu. Bukannya ngajak ke restoran, Dito malah ngajak Dila makan batagor di pinggir jalan dan berusaha menghibur Dila yang sedih karena dia tidak mengajak romantis dinner. Simon beralih di malam hari. Dito pergi ke rumah Uca dan memamerkan mobil barunya yang mau mengajak Uca jalan-jalan. Uca bangga karena akhirnya Dito bisa beli mobil hasil sendiri. Dan Dito juga berterima kasih karena ini berkat Uca yang mengajarinya. Seriusan lo, ini mobil lo? Sombong. Mereka pun lanjut makan malam di angkringan tempat biasa dulu mereka makan. Uca tanya apakah Dila sudah diajak naik mobilnya, tapi Dito bilang dia lebih mendahulukan sahabatnya yaitu Uca. Padahal di sini karena Dito emang sukanya ke Uca dari dulu. Ini cewek lo gimana? Heboh nggak liat lo baru beli mobil? It's here. It's different. Kapan-kapan double date yuk. Sampai akhirnya mereka pun berempat double date. Dan ya seperti biasa, mereka berdua malah asik sendiri dan malah mencueki pacar mereka masing-masing. Sorry. Aib, Ca. Udah amat. Amat ya. Dila dan Rifnu merasa kalau kedekatan mereka itu berlebihan, tapi mereka hanya diam saja. Kalau Dila belahan hati ya nggak? Pulang dari sana saat di perjalanan, Dila tanya-tanya ke Dito soal kedekatannya dengan Uca. Apa Dito pernah suka atau tidak? Dito gak ngaku dan bilang kalau dari dulu mereka cuma sahabatan aja dan mereka tidak pernah jadian. Gak pernah pacaran? Hah? Aneh aja sih, aku ragu gitu. Ya aku juga serius, Dil. Hari-hari pun berlanjut, karena Dito dan Dila hampir lulus. Dila menanyakan soal kejelasan hubungan kedepannya, tapi Dito masih belum ada pikiran sedikit pun ke sana. Nikah gitu?
Setiap Dila ketemu dengan Dito, yang dibahas selalu tentang pernikahan, karena Dila ngebet nikah sedangkan Dito masih belum punya pandangan untuk melanjutkan kehubungan yang serius dengan Dila. Lanjut ke jenjang yang lebih serius. Sampai suatu saat Dito pun berusaha menghindar dari Dila, karena Dila selalu membahas soal nikah terus. Jadi kira-kira muka anak kita kayak gini. Aku mau nunjukin sesuatu ke kamu. Di malam harinya, Dito curhat lewat telepon ke Uca dan bilang kalau dia pengen putus sama Dila, karena Dila ngomongnya nikah-nikah terus. Gue bakal komit dan setia mati-matian sama istri gue. Oh, mau putus sama Dila? Iya, mungkin gue emang brengsek, Cak. Nggak ada tuh tiba-tiba muncul. Uca pun lanjut makan malam dengan Rifnu, dan di sini Rifnu akhirnya jujur kalau selama ini Uca sering banget ngomongin Dito, tapi dia mau maafin Uca. Ngomongin Dito nanti aja ya. Sorry. Dan lebih memilih maafin pacarnya. Malam hari setelah Dito pulang ngeband sama Dila, Dila nanyain kenapa Dito gak pernah jawab setiap Dila membahas pernikahan. Di sini Dila sadar kalau di hatinya Dito itu hanya Uca, karena apa yang dilakukan Dito selama ini mulai dari bekerja, menabung, menekuni profesinya sampai bisa beli mobil karena inspirasi dari Uca. Itu kamu pengen tunjukin ke Ayu kan? Juga karena kamu udah janji sama Ayu 4 tahun tuh. Dila pun ngalah dan memilih pergi karena dia merasa gak bakal pernah menang dari Uca. Harusnya aku mutusin kamu dari dulu. Aku nyerah. Dito pun jalan sendirian di jalanan sambil mikirin kata-kata Dila tadi soal Uca. Dan sampainya di rumah Dito pun menelpon Uca, tapi dia matiin sendiri. Dito merenung dan memikirkan apakah dirinya sudah bisa melupakan perasaannya ke Uca apa belum. Sampai akhirnya Dito pun melihat sinetron Uca di TV yang bilang kalau orang yang dia suka gak bakal tahu sama perasaannya kalau tidak pernah diungkapkan. Kalau kamu nggak ngejar dia, kamu nggak akan dapetin dia. Disitulah Dito pun langsung berangkat bergegas ke kafe dan ngajak ketemu Uca. Niatnya Dito yang mau mengungkapkan perasaannya jadi gagal karena Uca bilang Rifnu mau mengajak Uca serius. Oh, gue tuh mau nikah loh. Uca pun terus membahas Rifnu dan keluarganya sampai akhirnya mereka pun pulang. Lu seneng, gue juga seneng kok. Makasih. Saat Dito mau ngantar Uca ke mobil, dia merasa ini waktu yang tepat daripada tidak sama sekali. Dito pun akhirnya jujur kalau selama ini dia gak pernah serius pacaran sama cewek karena perasaannya hanya buat satu cewek yang dia tunggu selama 12 tahun, yaitu Uca. Tapi gue sayang sama lu. Cewek yang 12 tahun itu gue. Gue harus cabut, gue udah janji sama Rifnu. Di perjalanan Uca pun kepikiran sama kata-kata Dito dan gak nyangka kalau selama ini Dito nyimpen perasaannya ke Uca. Esok harinya Uca pun cerita ke Rifnu kalau Dito selama ini punya perasaan ke Uca dan Uca merasa dihianati sebagai sahabat. Rifnu kesal karena Dito mengungkapkannya saat mereka mau menikah. Aku merasa dihianatin banget sama dia. Kamu juga kalau ada apa ngomongnya ke Dito. Rifnu pun memang sudah merasa selama dia pacaran sama Uca, dia juga merasa pacaran sama Dito karena Uca sering banget membahas Dito. Tapi Uca pun berjanji dia gak bakal bahas dan telepon-telepon lagi sama Dito. Aku janji. Kamu pikirin dulu aja. Sesampainya di rumahnya Uca, dia melihat foto-foto bersamanya dengan Dito sejak masih SMP dan dia hanya bisa menangis. Esok harinya Uca pun hanya berdiam diri di kamar dan mengingat masa-masa sekolah dengan Dito dan menyadari kalau selama ini Uca juga punya perasaan karena setiap ngeliat Dito sama cewek lain, Uca ngerasa gak suka. Apalagi saat Dito mau pindah ke Bandung, Uca benar-benar sedih. Uca pun melihat lagi foto-fotonya dengan Dito yang sudah dilepas dari dinding. Uca pergi nonton TV dan melihat Dito diundang di salah satu acara TV. Dan dia pun menceritakan kisah cintanya yang pernah suka sama sahabatnya selama 12 tahun. Tapi setelah diungkapkan dia sedih karena dia jadi kehilangan sahabatnya. Tapi nggak berani ngomong, Teh. Aku jadi kehilangan dia gitu sih, Teh. Saat Uca lagi acting, dia malah kepikiran omongan Dito. Dan dia gak bisa fokus acting sampai dia dimarahi sama sutradaranya. Dan malah marah-marah ke lawan main sinetronnya. Cut. Ayo. Esok harinya Uca pun pergi ke rumah Dito. Tapi katanya mamanya Dito lagi tur ke Bali. Di sana seminggu keliling kota. Di perjalanan Dito melihat majalah yang posternya memakai fotonya Uca. Dan saat di Bali, Dito sudah bersiap mau tampil. Dan dia tampil dengan bandnya yang sudah terkenal itu. Udah mulai tuh, Bro. Sedangkan di sisi lain, Uca baru tiba di Bali dan dia buru-buru pergi ke tempat Dito tampil. Uca di sini terus nelpon Dito, tapi karena Dito lagi manggung, Dito gak angkat teleponnya Uca. Sampai akhirnya Uca pun tiba dan bandnya Dito sudah hampir selesai tampil. Uca berteriak-teriak memanggil Dito, tapi Dito gak ngeliat.
Saat Dito sudah turun, Uca pun dilarang masuk ke backstage, tapi dia memaksa dan menyelinap masuk. Sampai akhirnya dia pun ketemu sama Dito. Dito makin tengil nih karena dia sudah terkenal dan Uca menghampirinya karena Uca ngefans padahal Uca cuman mau menghampiri Dito. Apaan sih lo pede banget? Di malam hari Uca pun lagi santai di pinggir kolam dan Dito datang langsung memberikan cincin ke Uca dan melamar Uca langsung. Uca kaget karena mereka pacaran aja belum, Dito malah langsung ngajak nikah. Di hidup lu yang cuma sekali ini jadi istri gue. Uca pun juga seneng dan menerima lamaran Dito. Mereka pun akhirnya bersama dan di sini Dito ingin mencium Uca, tapi mereka masih canggung karena mereka sudah sahabatan 12 tahun. Sekarang malah jadi pasangan. Siapa yang mau nyium lu? 12 tahun yang penuh perjuangan. Sampai akhirnya hari pernikahan Dito dan Uca tiba. Mereka yang awalnya sahabatan, sekarang sudah sah jadi suami istri. Semua keluarga berkumpul dan ikut bahagia sama pernikahan mereka. Filmnya lucu guys. Apa ada beneran ya nikah sama sahabatnya? Ayo. Oke deh kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. Makanya gue nikahin sahabat gue.